Halo kawan-kawan TNG, mari kita pahami sebuah kisah. Bayangkan kamu adalah anak seorang presiden. Kamu sebenarnya biasa saja, tidak terlalu pintar, dan sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik. Kamu lebih suka mainan mobil-mobilan, robot-robotan, dan bacaanmu pun kebanyakan komik lucu. Namun di sekeliling ayahmu sang presiden berkumpul orang-orang yang sangat ahli dalam menjilat. Mereka mendekatimu, membujukmu, dan menawari jabatan politik. Awalnya kamu menolak, karena sadar kamu tidak punya kapasitas. Tetapi dengan segala bujuk rayu, ditambah kekuatan ayahmu yang seorang presiden, akhirnya kamu pun dijadikan wali kota. Tanpa kemampuan yang memadai, kamu terjebak dalam dunia yang bukan duniamu. Tatapanmu kosong, dan ketika harus menjawab pertanyaan publik, semua orang bisa melihat betapa kamu tidak memahami apa-apa. Intrik politik kemudian menyeretmu lebih jauh, bahkan sampai ke kursi wakil presiden. Sebuah posisi yang tidak pernah kamu inginkan, dan jelas bukan kapasitasmu. Itulah sekelumit kisah tentang kepemimpinan di sebuah negara. Dari kisah ini, kanal TNG ingin mengusulkan sebuah gagasan kepemimpinan berjenjang. Baik di ranah eksekutif maupun legislatif, setiap orang yang ingin masuk ke dunia kepemimpinan nasional harus meniti karir dari bawah. Seorang pensiunan jenderal sekalipun, jika ingin terjun ke eksekutif sipil, harus mulai dulu sebagai pemimpin kabupaten atau kota dipilih secara langsung melalui mekanisme demokratis. Setelah itu, wajib mengikuti pendidikan kepemimpinan di Lemhanas, paket ideologi, garis-garis besar haluan negara, dan pendidikan anti korupsi. Setelah selesai masa tugas di tingkat kabupaten atau kota, barulah ia boleh mencalonkan diri sebagai gubernur. Dan setelah pernah menjadi gubernur, barulah ia bisa naik ke tingkat nasional. Setiap jenjang kepemimpinan ditempa dengan pendidikan yang sama, agar para pemimpin kita paham karakter bangsa, ideologi, dan tujuan negara. Begitu juga di legislatif. Karir seorang anggota dewan harus dimulai dari DPRD kabupaten atau kota, lalu naik ke DPRD provinsi, baru kemudian DPR RI. Tujuannya sederhana, supaya bangsa ini memiliki pemimpin yang jelas rekam jejaknya, terbukti kapasitasnya, dan benar-benar memahami negeri yang dipimpinnya. Kawan-kawan TNG, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem kepemimpinan berjenjang ini bisa jadi solusi agar bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang teruji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus kanal